Pernah gak sih kamu ngerasa seorang lagi sedih, padahal dia senyum? Atau teman kamu bilang, aku baik-baik aja kok, tapi kamu tahu, ada yang dia tahan. Ya, kadang yang paling jujur justru gak diucapin. Karena komunikasi itu gak selalu soal kata. Kadang kita harus ngedengerin apa yang gak kedengeran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di podcast Nada yang Tak Terdengar. Tempat kita ngebahas hal-hal yang jarang diucapin, tapi sebenarnya paling butuh buat dipahamin. Nah, topik kali ini menarik banget nih buat kamu yang sering ngerasa, kok aku bisa ya ngerasain sesuatu dari orang, padahal dia gak bilang apa-apa. Atau kamu sendiri nih yang sering diem karena gak tahu harus mulai dari mana. Hari ini kita bakal ngobrol soal bahasa tubuh, emosi yang tersembunyi, dan gimana sih caranya buat hadir untuk orang lain, tanpa harus banyak kata. Dan kali ini aku gak sendiri dong, aku udah ditemenin nih sama Ida dan Widya yang bakal nemenin aku ngobrol kali ini. Halo kalian berdua. Halo, makasih udah diajak. Seneng banget rasanya bisa ngobrolin topik yang sejujurnya sering aku alami juga. Hai semua, bener banget sih, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong. Kadang justru pas kita diem, itu momen paling nyaring buat hati kita. Wah, seneng banget sih kalian diajak buat ngobrol bareng di sini, karena topik kali ini mungkin bisa dibilang relate banget nih sama para Gen Z gak sih? Bener banget. Oke, aku langsung nanya aja ya. Pertanyaan pertama nih, pernah gak sih kalian ngalamin momen dimana kalian pengen nyampein sesuatu, tapi akhirnya malah diem? Sering banget. Kayak udah mau ngomong nih, tapi tiba-tiba kepikiran, ini tuh terlalu baik gak ya? Jadi akhirnya aku cuma senyum, padahal dalam banget rasanya. Aku juga, terutama pas lagi kecewa, aku malah jadi dingin, diam, tapi di dalam tuh rame banget. Dan kadang aku berharap ada yang cukup peka buat ngerasain. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya wajar aja, gak apa-apa kok. Jadi menurut kalian nih, kenapa sih kita sering berharap orang lain bisa ngerti kita tanpa kita ngomong? Menurut kalian gimana nih tanggapannya? Karena ngomong itu gak semudah kelihatannya loh. Kadang kita takut salah paham, takut dianggap drama, atau malah dikacangin. Jadi ya bahasa tubuh, ekspresi, semua itu jadi semacam sinyal darurat. Setuju. Dan juga karena sebenarnya kita semua pengen dimengerti, bukan cuman didengar, tapi dipahami. Dan ironisnya, kita berharap itu terjadi tanpa harus diminta. Wah, dalam banget sih itu jawabannya. Nah, coba kalau dari kalian sendiri, ada gak sih pengalaman di mana kalian berhasil nangkep sinyal dari orang lain, walau dia gak bilang apa-apa? Aku pernah. Temen aku waktu itu bilang, aku fine, aku gak apa-apa. Tapi dari cara dia duduk, dia gelisah, terus matanya juga agak sayu. Di situ aku langsung peluk dia, terus dia nangis. Aku juga pernah seseorang senyum pas ngobrol, tapi aku ngerasa dia kayak nahan sesuatu. Dan bener aja, ternyata dia baru kehilangan anggota keluarganya. Dia bilang, makasih ya udah gak nanya banyak, tapi ada. Wah, berarti kadang yang kita butuhin itu bukan pertanyaan ya, tapi keberadaan. Jadi komunikasi itu bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling tulus hadir. Asik. Oke, buat kamu yang lagi dengerin, coba deh mulai hari ini belajar melihat bukan cuma dengan mata, dan belajar mendengar bukan cuma dengan telinga. Karena gak semua luka bisa diceritain, dan gak semua cinta perlu diumumkan. Kadang, yang paling dalam justru sunyi. Dan tugas kita bukan menebak, tapi menemani. Terima kasih udah dengerin episode ini bareng kami di Nada yang Tak Terdengar. Jangan lupa, kadang hal yang paling menyentuh adalah yang tak terdengar,
tapi terasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!